bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Retno, pripun kabare Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Ini ada apa ini? Bu, katanya itu kan hari ini mau ada coaching ya? Dan nanti kalau sebelum pelaksanaan coaching, bolehkah kira-kira saya nanti pengen tanya-tanya dulu gitu Bu? Boleh banget, mungkin mau tanya apa? Nah, jadi gini, sebelum pelaksanaan coaching nanti, saya ingin menanyakan kira-kira rubrik apa atau permasalahan apa yang nanti akan dibicarakan. Setelah itu kaitannya dengan coaching itu kan kalau bisa, nah itu nanti pakai yang alur tirta Ibu, itu kelihatannya nanti lebih mudah, lebih jelas seperti itu. Nah, setelah itu juga nanti ketika pelaksanaan coaching itu harapannya coach itu menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu ya, seperti itu. Lalu juga si coaching nanti harapannya juga dalam menyampaikan jawabannya itu juga jelas, terbuka seperti itu. Nah, nanti jangan lupa untuk prinsip coachingnya yaitu kemitraan, ya harus kreatif dan semaksimal mungkin seperti itu. Dan nanti sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, nah saya juga pengen mengobservasi Bu nanti bagaimana kira-kira jalannya coaching itu gitu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bunda Neni. Alhamdulillah. Jadi gini, nanti kompetensi apa Ibu yang mau dikembangkan pada saat proses coaching itu? Pastinya dalam kompetensi coaching itu kan antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, dari ketiga itu apakah ada yang lebih spesifik lagi Bu? Pastinya yang spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya nanti. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno, yang pertama itu mendengarkan aktif, setelah itu yang kedua pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Nah, jadi kira-kira indikator ketercapaian pada saat coaching itu nanti apa? Gini, nanti setelah proses coaching, saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensi, mestinya kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah dalam permasalahan yang dialaminya begitu. Jadi ketercapaian yang dicapai itu nanti
ketika si coach mampu menjawab dengan keterbukaan ya Bu, ya berarti. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching. Nah, dengan sebaik-baiknya Ibu, nanti setelah proses pelaksanaan kegiatan coaching, harapannya kita nanti ketemu lagi ya Bu, ngobrol bagaimana kira-kira pada saat pelaksanaan tadi, apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang ingin kita capai, seperti itu. Nah, monggo Ibu, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan. Oke, terima kasih juga Bunda Leni. Sama-sama. Pagi Bu Ninda, apa kabarnya? Ini kok pagi-pagi sudah sampai di sini. Ada apa gitu? Selamat pagi Bunda Retno. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya pagi-pagi sudah mengganggu Bu Retno. Yang pertama, saya datang ke sini untuk silaturahmi. Yang kedua, yaitu untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Oh gitu. Nah terus kira-kira ada sesuatu apa gitu Bunda Nida itu? Karena gini, saya itu kan punya waktu cuma 15 sampai 20 menit. Nanti sore itu juga ada acara gitu. Nah terus Bunda Nida itu mau ngobrolkan apa gitu hari ini? Oh gini loh Bu, saya itu kan ingin menyampaikan untuk akhir-akhir ini semangat belajar peserta didik saya itu kok semakin berkurang ya Bu. Gitu. Ya kadang itu ada yang masuknya itu ya entah kayak itu masuk sekolah, entah itu dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya minat anaknya itu memang saat ini memang benar-benar kurang Bu. Begitu, berarti tentang anak didik yang minat belajarnya itu berkurang ya. Nah, terus kira-kira ini Bunda Ninda, siswa atau anak didik itu yang sudah dikatakan belajarnya itu sudah bagus, itu yang seperti apa? Ya menurut saya itu ya ini loh Bu, peserta didik saya itu nanti senang belajar dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai keinginannya sendiri, maksudnya akan sadar akan dirinya seperti itu loh Bu. Ya, jadi mereka tumbuh dengan kreatif ya, apalagi apa ya di masanya mereka itu kan yang biasanya itu apa anak dari orang tua itu kan disekolahkan untuk belajar, tapi kadang anak juga namanya anak-anak ya kita tidak bisa menentukan ya pun karakteristiknya saat ini ya maklum, jadi kan ya sementara ya itu dulu pun. Gini Bunda Ninda, maaf loh Ge. Jadi kalau untuk anak-anak yang bertumbuh kembang, semangat belajar tertinggi, itu kan mestinya tanpa paksaan ya. Nah terus menurut jenengan, kalau untuk kita kira itu kita bikin level gitu, itu skala berapa kalau anak-anak seperti itu? Oh ya kalau menurut saya ya saat ini ya anak-anak saya masih di level 6 Bu. Ya kalau bisa ya ini targetnya ya ditingkatkan lagi levelnya, dari level 6 akan naik gitu Bu. Terus kira-kira panjenengan itu menginginkan nantinya itu minat belajar anak yang tinggi itu di skala berapa? Kalau saya pribadi untuk anak saya, peserta didik saya itu ya cukuplah sementara di level 8 itu, karena apalagi mereka usianya usia PAUD ya. Jadi kita nggak bisa menentukan, kalau kita mau menentukan langsung ke atas itu ya kita juga melihat tahapannya juga ya Bu. Jadi kita nggak harus langsung kita apa ya aja apa namanya percepat dalam pembelajarannya itu, kita seperti kayak anak SD ke atas itu kan belum bisa. Jadi kita sesuaikan dengan usia mereka. Kayak gitu loh Bu. Oke. Jadi kalau menurut panjenengan dari tadi level 6 ke menjadi level 8 itu kan sudah cukup bagus. Nah terus gini Bun, kira-kira ada rencana apa gitu agar anak panjenengan itu minat sekolah itu semakin meningkat di level yang lebih tinggi lagi? Nah itu dia Pun, ya ini kan selama ini saya juga berpikir untuk apa ya,
untuk memajukan, untuk memotivasi anak dalam belajar, minat belajarnya nanti berkembang, meningkat, itu saat ini saya berpikir untuk mengadakan namanya pembelajaran, yaitu menggunakan permainan edukasi, baik itu permainan tradisional, baik itu permainan modern. Dan di mana permainan edukasi dan permainan tradisional nanti akan meningkatkan kreativitas anak, dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak ke depannya nanti, kayak gitu. Dan terutama kita itu mengajak anak untuk happy, ya. Dalam arti anak itu kalau sudah happy, otomatis nanti dia juga termotivasi untuk belajar. Oh, hari ini pembelajarannya asik banget, besok aku mau sekolah lagi, seperti itu. Terus nanti bisa juga dilanjut dengan rencana saya itu, yaitu menggunakan audiovisual, di mana penggunaan digital IT yang berbasis IT bisa menggunakan laptop, HP, proyektor, dan lain-lain. Misalnya contoh-contoh kita mengenal contoh kartun atau film-film anak yang intinya yang bermanfaat, ya, yang edukasi juga untuk anak, seperti itu, Bu. Terus gini Bunda Ninda, dengan tadi kan sudah menyampaikan ada beberapa proses yang rencananya mau jenengan lakukan. Nah, dari beberapa yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira yang mendekati yang pertamanya dengan lakukan itu yang mana? Oh iya, kalau saya pribadi ya malah yang pertama itu yang saya mau angkat untuk peningkatan minat belajar anak itu malah yang dari segi permainan, Bu. Jadi permainan edukasi bisa, karena di situ nanti atau bisa digabungkan dengan permainan tradisional, karena memang pembelajaran anak itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi tidak monoton terus-terusan seperti ini akhirnya anak kemungkinan jenuhnya akan model kegiatan pembelajaran yang monoton tadi. Gitu. Wah, bagus lah Bu, dari jenengan sampaikan tadi kan ada rencana beberapa, kemudian jenengan pilih untuk kedepannya yang paling dekat dengan lapangan. Itu sudah sangat bagus strategi. Terus itu kira-kira kapan rencana jenengan itu jenengan laksanakan? Ya insya Allah secepatnya ya Bun, karena karena kalau kita nggak menggunakan kita nggak melaksanakan dengan secepatnya, kan ini juga merupakan suatu tuntutan dari orang tua atau wali murid dari peserta didik kami. Jadi kan harus, kalau bisa secepatnya itu kita harus segera melaksanakan kegiatan tersebut, di mana mungkin dari awalnya seperti permainan yang sederhana lah, seperti itu. Baik, itu Bu, dalam kegiatan ini terus itu siapa kira-kira yang nanti dilibatkan gitu? Kalau ini untuk kegiatan pembelajaran ini ya saya melibatkan terutama rekan sejawat, kepala sekolah, juga bersamaan dengan wali murid. Dimana nanti wali murid kita mengajak mereka, kalau untuk kegiatan TK itu biasanya ada di parenting day. Di mana parenting day kita mengundang orang tua, mengajak orang tua belajar bersama anak, dan biar kita juga mengenalkan orang tua itu agar di mana pembelajaran anak itu tidak terfokus akan guru TK atau guru di sekolah masing-masing, akan tetapi pembelajaran anak juga tanggung jawab orang tua juga, kayak gitu. Yang baik itu nanti melalui parenting day, cooking class, multi class, seperti itu. Rencana yang sangat bagus. Udah matang sekali, tinggal action saja kalau menurut saya. Terus gini Bunda Ninda, di ujung percakapan kita nih pada pagi hari ini, pada sesi kita ngobrol hari ini, terus itu kira-kira apa yang Bunda Ninda dapatkan dari obrolan kita tadi? Ya, alhamdulillah itu setelah dari obrolan saya bersama Bunda Reno pagi ini, ya alhamdulillah udah ada pencerahan. Seenggaknya ya saya juga belum mengatakan menurut saya permasalahan saya sama Bunda Retno saat ini. Seenggaknya ada di mana tadi merupakan suatu beban sendiri. Seenggaknya kalau saya mencurahkan dengan Bunda Retno, di mana Bunda Retno dengan ikhlas menerima curhatan dari saya, penyampaian yang saya ungkapkan kepada Bunda Retno, menerima dengan lapang dada. Ya alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan dan insya Allah akan saya laksanakan. Terima kasih ya Bunda Retno sebelumnya.
Nggih, Bunda Ninda sama-sama kan pada intinya kan panjenengan sudah menemukan solusi permasalahan yang ada di lembaga panjenengan. Begitu toh, jadinya udah longgar gitu pikirannya. Betul, iya betul banget Bun. Ya, terima kasih banget loh ya Bun. Ya, Iya, udah mengganggu iya. waktunya. Nggih. Kita besok ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Mungkin minggu depan atau kapan gitu, setelah panjenengan kan nanti merealisasikan dulu toh. Iya. Terus nanti ya mestinya saya penasaran kan sudah berjalan dengan baik apa belum, terus hasilnya bagaimana. Lah mudah-mudahan hasilnya nanti baik, Amin. berjalan lancar dan sukses gitu nggih Bunda Ninda nggih. Terima kasih ya Bunda Retno. Nggih, sama-sama Bunda Ninda. Terima kasih pokoknya. Nggih, terima kasih. Nggih, sama-sama loh Bun. Bu Retno, Bu, gimana tadi Bu untuk proses pelaksanaan coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bunda Leni tadi berjalan dengan lancar dengan Bunda Ninda. Nah, tadi Bu, setelah saya amati ketika saya melakukan kegiatan observasi, ya, tadi saat Ibu melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak ya Bu ya kira-kira? Boleh lah Bun, nggih monggo boleh. Bu, apa ya? Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Bu yang kaitannya dengan indikator pencapaiannya? Gini Bun, pada proses coaching tadi kan saya sudah menggunakan dengan proses alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi dan kemudian menanyakan rencana aksi nyata serta tanggung jawab nantinya setelah dilakukan coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach yang menggunakan, kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Ninda tadi hadapi di lembaganya. Iya, iya. Jadi Ibu Retno tadi sudah berhasil melaksanakan kegiatan proses coaching menggunakan alur tirta Ibu ya. Nah, tadi setelah saya mengamati dari kegiatan coaching itu, Bu Retno ada beberapa catatan Ibu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses kegiatan coaching dengan alur tirta yang sudah menanyakan kaitannya dengan tujuannya itu apa, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membuat coach itu merasa memiliki rasa tanggung jawab pada diri coach tersebut, ya, agar rencananya itu nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, tadi saat saya mengamati itu saya juga sudah melihat bahwa Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching itu, yang artinya bahwa Bu Retno itu sudah mempunyai kompetensi present Ibu ya, atau kehadiran penuh untuk mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach seperti itu. Nah, kira-kira, nah ini saya juga pengen tanya nih Bu, nanti sama coach ataupun sama Bu Ninda nih yang tadi sebagai coach ya Bu Ninda nih. Nah, Bu Ninda, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, ini ya Bun, saya itu ingin berdasarkan hasil coaching hari ini tadi, saya itu ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching. Ya, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik dari hari ini. Seperti itu Bun. Oke, baik Ibu. Idenya itu sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi. Nah, setelah itu Ibu
Ya, menurut saya itu sudah luar biasa sekali. Nah, apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching hari ini? Ya, mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya juga. Ya Bu, Oke, sama-sama. sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno, terima kasih Bu Ninda. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu, nanti kalau pulang hati-hati ya.